Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayuni Pratiwi dengan NIM 2122035 dari PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan karomah, maunah, irhas, dan mukjizat. Yang mana keempat ini merupakan kejadian yang luar biasa. Mari kita lihat yang pertama, karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk waliullah atau kekasih Allah. Syarat terjadinya karomah antara lain: 1. Orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. 2. Tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. 3. Terjadi pada seseorang hamba yang salih, baik dia mengetahui terjadinya karomah atau tidak. 4. Bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah. 5. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Contohnya, kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun saat menghindari kejaran Raja Diyanius yang zalim. Kisah yang agung ini terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Yang kedua yaitu maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 120 yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contohnya, seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut maunah karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat melakukan hal demikian. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nenek tersebut bisa melakukannya dan selamat dari bahaya yang mungkin mengancam nyawanya. Yang ketiga yaitu irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Kisah ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Yang mana tentara Abraha gagal dalam menghancurkan Ka'bah karena diserang oleh burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana burung ababil membawa batu kecil yang bernama sitjil dengan paruhnya. Kemudian batu-batu kecil tersebut dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah. Contoh selanjutnya yaitu bayi Nabi Isa yang dapat berbicara. Dijelaskan dalam Quran Surah Maryam ayat 27 dan 29. Yang keempat yaitu mukjizat. Mukjizat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Ajaza, yukjizu, mukjizun. Berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Macam-macam mukjizat. Yang pertama yaitu mukjizat kauniyah. Adalah mukjizat yang tampak.
Tampak di sini yaitu dapat dirasakan dan ditangkap oleh panca indera. Disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan dipelajari. Contohnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri mukjizat ini yaitu berlaku universal atau sepanjang masa. Contohnya Al-Quran yang memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya yang luar biasa, susunan sastra yang indah, dan akan terjaga sepanjang masa. Yang mana materi yang sudah dijelaskan tadi dapat dipahami dalam bentuk tabel ini, yang mana terdapat 3 aspek yaitu penerima, tujuan, dan contoh. Yang pertama yaitu karomah. Penerimanya adalah waliullah, tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah. Contohnya adalah Ashabul Kahfi. Yang kedua, maunah. Penerimanya adalah orang biasa, tujuannya untuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nenek yang selamat dari bahaya kebakaran. Yang ketiga, irhas. Penerimanya adalah calon rasul. Tujuannya adalah tanda awal sebelum dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Yang keempat yaitu mukjizat. Penerimanya adalah nabi dan rasul. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran yang dibawa oleh nabi dan rasul. Dan contohnya adalah Al-Quran jika dilihat dari sisi mukjizat akliyah. Jika dilihat dari mukjizat kauniyah, contohnya yaitu Nabi Ibrahim yang tidak hangus terbakar api. Terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69, dan Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.